Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-408 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra sebagai Ranubaya dan pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam pertama Arya Kamandanu telah gagal menjalankan tapa. Dia tidur dengan pulas dan bahkan tidak bermimpi apapun juga. Dia tidur seperti terkena aji sirap. Dia terbangun pagi harinya ketika sinar matahari telah muncul di balik ranting-ranting pohon dan menghangatkan punggungnya. Dia merasa malu, bukan hanya kepada Sakawuni, dia juga malu kepada dirinya sendiri. Hari itu Arya Kamandanu memutuskan untuk istirahat. Dia tidak pergi kemana-mana. Dia hanya duduk-duduk di bawah pohon panggang dengan ditemani Sakawuni. Mereka duduk sambil ngobrol tentang berbagai macam hal. Kau sudah tidak lelah lagi, Kamandanu? Lihatlah, malam sudah tiba. Kau bisa mulai lagi sekarang. Ya, Wuni. Aku akan mencobanya lagi.
Mudah-mudahan kali ini aku tidak akan kalah. Mudah-mudahan kali ini aku tidak digoda oleh rasa kantuk. Kembali Arya Kamandanu duduk bersila di depan batu petilasan. Dia baru saja selesai membakar setanggi. Asap setanggi atau kemenyan murni menyebarkan bau harum ke segala penjuru. Sakawuni tidak langsung tidur. Dia melihat apa yang dilakukan Arya Kamandanu dari kejauhan, dari bawah pohon yang lain. Apa yang terjadi dengan diriku ini? Tiba-tiba saja aku patah semangat. Sepertinya aku tidak mempunyai semangat lagi untuk meneruskan bertapa. Tubuhku rasanya lemas dan kerongkonganku kering. Alangkah nyamannya seteguk air hangat. Apakah aku harus gagal lagi? Semalam aku sudah tidak memperoleh apa-apa. Aku bahkan tidur pulas. Apakah sekarang aku harus gagal lagi? Tidak. Aku tidak boleh gagal. Memalukan sekali. Di mana semangat pendekarmu, Arya Kamandanu? Di mana gerangan letak jiwa satriamu? Selama ini kau sudah mengalami berbagai macam peristiwa yang cukup berat. Bahkan kau telah berhasil melampaui suatu tahap latihan ilmu kanuragan yang sangat langka. Kau berhasil menundukkan ular naga Puspa Kresna. Dan sekarang apakah kau akan menyerah sampai di sini? Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Apapun yang akan terjadi, aku akan tetap duduk di sini. Aku akan tetap duduk bersila sampai tangan-tanganku memperoleh hasil. Aku tidak akan pulang dengan tangan hampa. Kembali Arya Kamandanu berusaha memusatkan pikirannya. Tapi mendadak godaan itu datang bertubi-tubi. Pikirannya tetap tidak mau dibawa diam. Pikirannya terus ngelantur ke sana kemari. Mengembara ke sana kemari semau-maunya. Tiba-tiba saja dia teringat Maisin istrinya. Dia ingat Panji Ketawang keponakannya. Dia ingat almarhum ayahnya Empu Hanggareksa. Bahkan dia ingat almarhum ibunya yang sudah sejak lama mendahuluinya pergi ke alam baka. Pikiran-pikiran itu terus menyerbu bagaikan pasukan siluman dari negeri hitam. Mereka menyerbu dengan garang. Mereka membawa senjata-senjata tajam. Dan sepertinya mereka ingin mencabik-cabik pikiran Arya Kamandanu dan menghancurkannya berkeping-keping. Tidak, pergi kau. Jangan ganggu aku. Pergilah pikiran-pikiran jahat. Jangan ganggu aku. Kurang ajar. Perbuatanmu semakin gila. Kau ingin menghancurkan kepercayaanku. Kau ingin memporak-porandakan keyakinanku. Kau ingin mencabik-cabik kepribadian Arya Kamandanu. Pergi kalian. Kurang ajar. Aku gagal lagi. Aku telah gagal lagi. Memalukan sekali. Kamandanu, ada apa dengan dirimu? Kamandanu? Benar-benar memalukan sekali. Aku menjadi orang yang tidak berguna. Untuk apa kita berjalan jauh sampai ke Katang Lumbang ini, Sakawuni? Untuk apa? Lihatlah. Aku telah roboh tak berdaya sebelum menemukan apa-apa. Sabar, Kamandanu. Sabar. Tenangkanlah hatimu. Pikiran-pikiran itu. Dia selalu datang mengganggu. Dia membuatku tidak tenang. Dia datang bagaikan pasukan siluman. Dan mereka bermaksud menghancurkan kepribadianku, kepercayaanku dan keyakinanku. Aku gagal, Sakawuni. Rasanya aku telah gagal. Tidak, Kamandanu. Kau belum gagal. Kau masih bisa mencoba lagi. Apa gunanya? Untuk apa? Kamandanu, kau ini bagaimana? Untuk apa katamu? Oh, aneh sekali. Tiba-tiba saja kau menjadi cengeng. Tiba-tiba saja kau menjadi seorang laki-laki manja. Kau harus bangkit, Kamandanu. Kau harus memperbesar api semangatmu. Kau harus mengobarkan tekadmu. Jangan menyerah sampai di sini. Ayolah, kau harus mencoba sekali lagi. Percayalah, kau belum gagal, Kamandanu. Masih ada harapan. Asal kau mau mencoba dan terus mencoba. Benarkah aku belum gagal, Wuni? Benarkah masih ada harapan? Percayalah, kau hanya kurang kepercayaan. Dan itu bukan berarti kegagalan. Kalau kau bisa mengembalikan kepercayaan dirimu, kau pasti akan berhasil.
Iya. Baiklah, Wuni. Aku akan berusaha lagi. Hari telah lewat tengah malam ketika Arya Kamandanu kembali mencoba untuk duduk bersila. Asap setangki kembali mengepul dan bau harum menyebar kemana-mana. Tapi baru saja Arya Kamandanu berusaha untuk mengheningkan ciptanya, untuk memusatkan pikirannya di pusat mata, mendadak angin bertiup semakin lama semakin kencang. Arya Kamandanu terus berusaha bertahan. Pikiran-pikiran itu masih datang mengganggu. Tapi Arya Kamandanu berhasil mencampakkan mereka satu persatu. Ketika Arya Kamandanu sudah akan tiba di puncak kesunyian, mendadak kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. mendadak langit menjadi gelap dan turunlah hujan bagai dicurahkan ke muka bumi. Hujan bercampur angin, bercampur halilintar, menyambar, dan setiap kali kilat menyambar, nampak tubuh Arya Kamandanu masih duduk di depan batu petilasan dalam keadaan menggigil kedinginan. Dinginnya bukan mulai. Godaan macam apa lagi ini? Kurang ajar. Tubuhku bisa menjadi beku. Hujan terus turun menderu-deru bagaikan hendak menghancur leburkan seluruh isi bumi. Tubuh Arya Kamandanu basah kuyup. Pohon-pohonan basah kuyup. Rumput dan pohon-pohon perdu basah kuyup dan morat-marit. Hujan benar-benar bagaikan telah bertekad memusuhi bumi dengan semena-mena. Arya Kamandanu tetap bertahan dalam duduk bersila. Dia terus bersemedi dalam deburan air hujan. Sementara langit semakin gelap. Dalam keadaan seperti itu, Arya Kamandanu seperti berperang melawan kekuatan alam yang sangat dahsyat, yang sukar ditundukkan. Akhirnya dia memutuskan untuk membatalkan tapanya. Perlahan-lahan dia bangkit dan berjalan menghampiri Sakawuni yang berdiri basah kuyup di bawah pohon. Kamandanu, dinginnya. Sudahlah Kamandanu, rupanya belum saatnya kau memperoleh hasil. Kasihan kau, Udi. Pakaianmu basah kuyup. Sudahlah, aku membawa pakaian pengganti. Aku bisa menggunakan pakaian yang kering nanti setelah hujan reda. Marilah, kita cari tempat untuk berteduh, Uni. Kita tidak bisa terus-menerus berteduh di bawah pohon ini. Kukira hujan masih akan berlangsung cukup lama. Lihatlah, langit masih kelam dan guntur masih berkejaran di angkasa. Di bawah sana ada sebuah tebing sungai yang menjorok. Kita bisa berteduh di bawahnya, Kamandanu. Kukira tempat itu cukup lega dan kering. Kamandanu, badanmu panas sekali. Kau demam rumahnya. Iya, aku terasa pusing dan punggungku terasa sangat pegal, Uni. Perutmu kosong, Kamandanu. Sementara kau terus berusaha bertahan duduk di dalam hujan. Keadaan seperti itulah yang membuat tubuhmu menjadi demam. Kukira sebaiknya malam ini kau istirahat dulu. Istirahat lagi? Jadi aku gagal lagi? Kamandanu,
Mengapa hanya kegagalan yang kau pikirkan? Bukankah benar apa yang kukatakan? Setelah 3 hari 3 malam kita berada di desa Katang Lombang, dan aku belum mendapatkan apa-apa. Aku hanya mendapatkan sebongkah kegagalan. Aku hanya mendapatkan segumpal kekecewaan. Kau harus tahan menghadapi godaan-godaan seperti ini, Kamandanu. Kakekku, almarhum Sugata Brahma, seringkali menasihatkan bahwa usaha kita tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada kalanya usaha kita harus kita tempuh dengan godaan bermacam beragam bentuknya. Entahlah, Wuni. Mungkin aku tidak tahan godaan. Tapi pribadiku sangat lemah. Pribadi yang terkoyak-koyak oleh peristiwa-peristiwa pahit yang pernah aku alami di masa-masa silam. Mungkin sekarang ini aku menjadi manusia yang tidak utuh lagi. Kau selalu begitu. Kadang-kala aku menjadi jengkel melihat kelakuanmu, Kamandanu. Ada apa dengan dirimu ini sebenarnya? Mengapa kau cepat sekali berputus asa? Bukankah kau seorang laki-laki? Sakawuni, aku malu. Aku malu sekali dengan diriku ini. Aku tidak pantas menjadi pendekar. Aku tidak pantas memikul beban tugas yang berat. Aku memang gampang sekali putus asa. Tidak, Kamandanu. Tidak. Sebenarnya kau kuat. Sebenarnya kau mampu berdiri dengan teguh seperti gunung karang. Aku telah menyaksikan. Bahkan ketika untuk pertama kali bertemu denganmu, aku telah menyaksikan. Waktu itu kau bertarung melawan Empu Bajil dan anak buahnya sambil menggendong keponakanmu, Panji Ketawang, yang waktu itu masih seorang bayi. Kau bertarung dengan gagah berani. Kau adalah seorang pendekar sejati, Kamandanu. Tapi anehnya, kenapa tiba-tiba kau selalu menjadi lemah begini? Ada apa sebenarnya dalam dirimu? Ayolah, Kamandanu. Ayo. Jangan menangis seperti anak kecil begitu. Sakawuni. Sakawuni. Tolonglah aku. Tariklah tangan-tanganku ini. Nyalakanlah kembali api semangatku. Sepertinya aku tidak mampu bangkit sendirian, Wuni. Tolonglah. Jangan kau biarkan aku sendirian. Bantulah aku, Wuni. Mau menolong aku, bukan? Aku manusia yang sangat lemah. Aku butuh pertolongan. Aku benar-benar membutuhkanmu, Wuni. Tolonglah aku. Bantulah aku, Wuni. Iya. Iya, Kamandanu. Aku pasti menolongmu. Tapi lepaskanlah dekapanmu ini. Mengapa kau tiba-tiba mendekapku seperti seorang bocah? Ayo, duduklah. Jangan berlaku seperti seorang bocah ingusa. Arya Kamandanu menuruti apa yang dikatakan Sakawuni. Dia melepaskan dekapannya. Dan selanjutnya dia kembali duduk. Tubuhnya masih menggigil kedinginan. Dan Sakawuni terus berusaha menghiburnya, membesarkan hatinya sambil memijit-mijit punggungnya. Tiba-tiba Sakawuni terkejut. Lihat, Kamandanu. Lihatlah. Apa, Wuni? Apa yang kau lihat? Lihatlah. Oh, aneh sekali peristiwa malam ini. Peristiwa alam yang baru pertama kali ini kusaksikan. Tadi ketika kau duduk bersila, tiba-tiba saja mendung datang bergulung-gulung. Entah dari mana datangnya awan hitam itu yang kemudian menutupi seluruh permukaan bukit ini. Dan selanjutnya, hujan deras turun bagai dimuntahkan dari langit. Hujan bercampur halilintar menyambar ke sana kemari. Bukankah peristiwa ini cukup aneh? Dan sekarang, lihatlah, Kamandanu. Lihat. Tiba-tiba langit menjadi terang kembali. Bahkan 1-2 kulihat bintang-bintang mulai bermunculan. Dan bahkan, lihat, Kamandanu. Wajah bulat itu ikut menampakkan dirinya. Dia tersembul dari balik awan tipis. Dan alangkah indahnya suasana malam ini. Alangkah menakjubkan. Sungguh besar kekuasaan Sang Hyang Widiwasa. Semua dapat dirubah sesuai dengan kehendaknya. Wuni. Benar, Wuni. Peristiwa malam ini benar-benar menakjubkan. Aku akan mencobanya lagi. Apa, Kamandanu? Kau mau kemana? Aku akan duduk bersila lagi. Aku akan terus duduk sampai menjelang fajar nanti. Aku pikir bulatnya kelapa,
rasanya, rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dengan pakaian yang masih basah kuyup, Arya Kamandanu melangkah kembali ke tempat petilasan Empu Gandring. Sakawuni mengiringi di belakangnya. Gadis itu menunggu di bawah pohon seperti biasanya. Sekalipun hujan sudah berhenti dan langit menjadi terang, namun kabut masih perlahan-lahan turun menyelimuti suasana di sekitar tempat itu. Arya Kamandanu duduk di atas rumput basah, dan dia mulai memejamkan matanya, mulai berusaha mengheningkan ciptanya. Pikiran-pikiran itu masih datang mengganggu, tapi Arya Kamandanu berhasil mencampakkan mereka satu persatu. Dan akhirnya pikiran Arya Kamandanu menjadi bersih, jiwanya menjadi kosong dan hampa. Tiba-tiba Arya Kamandanu merasakan dirinya masuk ke daerah kesunyian yang sangat mencekam. Antara sadar dan tidak, dia melihat kehadiran Empu Ranubaya. Kamandanu. Paman Ranubaya. Selamat datang, Paman. Tidak usah berbasa-basi. Aku memang harus datang menemuimu. Kamandanu, dulu aku pernah mengajarkan apa padamu? Apakah kau sama sekali sudah melupakannya? Paman telah banyak mengajarkan sesuatu kepada saya. Pelajaran mana yang Paman maksudkan? Kau ini benar-benar laki-laki berjiwa bekicot. Laki-laki tidak bermutu. Pemuda tidak tahan bantingan. Masa kau melupakannya, Kamandanu? Ketika itu kau baru saja dipukul kekecewaan berat. Setelah melihat kenyataan, gadismu direbut saudara tuamu, Arya Dwi Pangga. Kau lalu merintih-rintih. Kau meraung-raung kesakitan. Kau menangis-nangis seperti bocah kecil. Kau benar-benar memalukan, Kamandanu. Dan sekarang, mengapa kelakuanmu itu kau ulangi lagi? Dasar pemuda berjiwa bekicot. Kau benar-benar tidak berharga di depanku.